Halo semua pemirsa setia. Kalau setia jangan lupa subscribe dong, yang bikin videonya biar semangat. Oke, kita sekarang akan belajar yang asik nih, yaitu soal transisi dan animasi. Jadi di CSS3 ini kita sekarang sudah dibekali dengan fasilitas transisi yang bisa mengatur proses perubahan elemen dari satu state ke state yang lain. Biar terlihat perubahannya itu bisa halus ya. Dan juga dibekali juga dengan animasi untuk melakukan animasi atau perubahan-perubahan state dari sebuah elemen. Oke, kita mulai saja ya. Ini saya sudah buatkan filenya ya, supaya cepat. Nanti kalian bisa pause supaya bisa menyalin dan coba-coba di komputer kalian. Isinya simple saja ya, yaitu kita punya 4 buah div yang akan kita beri styling. Nah, untuk stylingnya sendiri saya letakkan embed di file ini juga ya. Nah, oke. Jadi silahkan kalian buat 4 buah div seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan menuju ke stylingnya untuk melihat stylingnya ya. Nah, kita langsung saja, ini saya bagi dua screen-nya ya. Saya langsung jelaskan dengan langsung dipraktekkan ya. Jadi ini saya langsung open with live server-nya. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadinya. Oke. Ini kita lihat, kita tutup dulu deh. Ya. Untuk yang 3 dan 4 ini. Kita fokus dulu ke 1 dan 2, yaitu tentang transisi ya. Nah, kita buka live servernya. Oke. Jadi kalau di sini untuk stylingnya ya, ini lebar dan tingginya untuk yang pertama ini adalah 70-70 ya. Dengan background warnanya itu biru ya. Terus kemudian saya beri pseudo class yaitu hover ya. Jadi kalau misalnya mouse-nya itu mengarah ke sini, maka dia akan ada transisi nanti. Dan transisinya ini akan mentransisikan untuk width, yaitu perubahan pada lebarnya. Jadi transisi ini punya propertinya apa yang ditransisikan, terus kemudian durasinya, durasi transisi itu selama berapa lama, dan fungsinya itu pakai fungsi apa, kemudian delay-nya. Jadi ini properti yang ditransisikan, durasinya sebanyak 8 detik, fungsinya menggunakan is, dan delay-nya 2 second. Jadi kalau saya hover, maka 2 detik kemudian dia akan melakukan transisi terhadap lebarnya ini. Jadi kita coba ya. Ini kalau saya arahkan mouse-nya ke situ, 2 detik, 1, 2, nah dia akan berubah. Nah, dia akan mentransisikan sehingga lebarnya akan menjadi 800 pixel. Nah, ini dari 70 pixel ke 800 pixel itu akan dilakukan selama 8 detik, itu maksudnya. Ya. Dan delay-nya 2 detik, 1, 2, terus kemudian dia baru jalan selama 8 detik. Seperti itu ya. Sedangkan fungsinya sendiri itu bisa pakai is. Kalau is itu efeknya itu kalau kita lihat ya, dia slow di startnya, ya, terus kemudian semakin cepat, terus kemudian slowly di bagian belakangnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita coba yang linear sekarang, linear ya. Kalau linear ini itu efeknya itu speed-nya akan sama dari
start sampai akhir dia akan sama ya. Nah, kita coba 1, 2, nah dia speednya akan sama terus dari awal sampai akhir ya, sampai 8 detik itu. Oke. Terus kemudian ada lagi fungsi yaitu is in. Nah, kalau ini itu efeknya startnya yang slow, terus kemudian akan semakin cepat ya. Nah, kita lihat. Nah, dia startnya slow, terus kemudian akan semakin cepat. Ya, seperti itu ya. Kalau is out ya, itu n-nya dia yang akan slow ya, sedangkan awalnya dia akan cepat. Nah, dia cepat, terus kemudian semakin lama semakin slow. Nah, itu is out. Ada lagi is in out. Is in out ini ya dia awal dan akhirnya itu akan slow. Ya. Ini hasilnya 1, 2, awalnya slow, terus cepat, terus berakhir slow lagi. Ya, itu ya. Nah, terus untuk yang kedua ini, ya. Nah, yang kedua ini kotaknya saya buat 100 pixel 100 pixel. Ya, backgroundnya red. Nah, ini kalau saya buat untuk hover ya, untuk hovernya itu saya rubah dari 100 pixel width dan height-nya menjadi 300 ya. Dan background color-nya menjadi hijau. Terus kemudian saya melakukan transform, saya rotate 180 derajat. Nah, kita punya shortcut untuk transition, jadi langsung ya. Kita bisa langsung kan, tadi transition itu kan properti yang mau kita rubah, terus kemudian durasinya, ya, terus fungsinya sama delay-nya. Jadi kalau seperti ini, properti yang mau kita rubah adalah width-nya, jadi nanti dari 100 menjadi 300 itu akan dilakukan selama 2 detik dengan delay 3 detik. Nah, kalau untuk height-nya itu dia akan 2 detik, dilakukan selama 2 detik ya durasinya. Background color-nya juga akan dilakukan selama 2 detik. Transform-nya juga akan dilakukan selama 2 detik durasinya. Ya, nah ini saya mau jelaskan tadi kelewatan. Untuk yang height ini, ya, kayak misalnya seperti ini, transisinya width-nya. Yang kita mau transisi itu adalah width-nya aja. Jadi kalau misalnya kita buka remark-nya, ya, untuk head saya tentukan hover ini head-nya juga berubah. Tetapi karena dia tidak ditransisi untuk head-nya, maka otomatis head-nya ini akan langsung berubah saat itu juga ya. Nah, kalau kita save, ya, kita hover ke situ, nah head-nya langsung berubah. Tapi 2 detik kemudian baru width-nya berubah ya. Nah itu, jadi apa yang kita transisikan, properti apa, itu yang kita tulis ya. Kalau nggak mau ditransisikan untuk yang head-nya seperti ini, nggak mau ditransisikan, nggak perlu kita tulis ya. Nah, demikian juga ini kita mau mentransisikan untuk width-nya, untuk head-nya, untuk background color-nya, dan transform-nya. Jadi semuanya kita transisikan ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, oke. Jadi untuk width-nya dia akan berubah setelah 3 detik ya. 3 detik kemudian lah. Jadi 1, 2, 3 dia akan berubah width-nya ya. Sedangkan proses perubahannya
transisinya ini untuk width-nya itu berjalan selama 2 detik, untuk height-nya juga 2 detik ya. Background color-nya juga berubahnya selama 2 detik ya. Jadi dari merah ke biru ya. Ke hijau, sorry. Dari merah 1, 2 gitu ya, 2 detik. Demikian juga transformnya ya. Jadi rotasi 180 derajat itu dilakukan selama 2 detik. 1, 2 gitu ya. Oke ya. Jadi saya harap bisa dimengerti untuk transisi ini ya. Jadi, transisi ini fasilitas untuk bisa mengadakan perubahan dari styling satu ke styling yang lain itu secara smooth ya, supaya bisa lebih halus perubahannya sehingga lebih cantik ya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan belajar tentang animasi. Nah, animasi ini ada di kotak ketiga dan keempat. Kita mulai dari yang kotak ketiga dulu ya, biar lebih mudah. Ini saya buka dulu. Yang empatnya saya tutup dulu ya. Oke, nah kita bisa langsung melihat hasilnya. Kotak ketiga ini tadi dari merah terus dia jalan menjadi kuning ya. Nah, untuk animasi itu kita harus menentukan keyframe ya. Nih, kita punya keyframe nih. Keyframe contoh gitu ya, dari animasi tersebut ya. Nah, keyframe ini menentukan style apa saja yang dipunyai oleh elemen kita pada suatu waktu. Nah, kita harus membandingkan keyframe yang ada di sebuah elemen ini agar animasinya bisa berjalan. Jadi dibanding pakai animation name ini ya. Animation name-nya apa? Contoh ini. Oke, jadi CSS-nya biar tahu, oh animasi yang mau dilakukan itu adalah ini loh. Ada keyframe-keyframe-nya ini ya. Jadi dari background color-nya dari red ke background color-nya menjadi yellow ya. Nah, to-nya ini itu bisa banyak style ya gitu. Jadi to-nya ini dari red tadi itu background color-nya rubah menjadi yellow, terus kemudian width-nya berubah menjadi 500. Kalau mau dilanjutkan lagi untuk height-nya berubah jadi berapa gitu bisa ya. Jadi to-nya itu bisa banyak ya. Mau state-nya ke apa aja ya. Nah, animasi ini juga harus diberi duration ya. Sebab kalau nggak ditentukan duration-nya itu artinya 0, maka itu dianggap tidak akan jalan, dianggap tidak ada animasi ya. Jadi kita harus, yang pasti harus ada itu animasi duration ini ya, animation duration. Nah, animation duration-nya ini dilakukan selama 8 detik. Ya. Jadi kalau kita refresh halaman kita, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berhenti. Ya. Jadi animasinya dilakukan atau terjadi selama 8 detik durasinya. Nah, seperti itu ya. Animasinya apa? Yaitu dari merah tadi menjadi kuning dan lebarnya menjadi 500. Dari 70 menjadi 500. Itu animasinya ya. Nah, sekarang yang lebih rumit lagi ya. Kita buka yang keempat. Oke. Kita buka yang keempat. Saya akan jelaskan. Yang keempat ini, nah hasilnya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, hasilnya kotaknya bisa bergerak-bergerak sendiri. Jalan sendiri. Nah, kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, dia jalan-jalan sendiri tuh. Kan? Nah, kok bisa jalan seperti ini ya? Nah, itu coba kita lihat, perhatikan ya. Untuk width-nya sama height-nya saya set 70 pixel ya. Background-nya pertamanya itu red. Ya, pertamanya red nih.
Terus posisinya saya buat relatif ya, supaya posisinya di sebelah situ. Terus untuk animasinya, seperti yang saya bilang tadi, ini untuk membinding keyframe kita, animasinya namanya example. Ini example ya. Terus durasinya nanti akan terjadi selama 20 detik. Jadi durasi animasi ini itu akan terjadi selama 20 detik. Durasi animasi yang di example ini ya. Dan animasi delay-nya itu adalah 2 detik. Ya, 2 detik. Terus animasi iteration count. Nah, ini artinya bahwa animasi ini itu akan diulang sebanyak 3 kali. Diiterasi sebanyak 3 kali ya. Terus kemudian untuk animation direction. Nah, animation direction ini itu ada beberapa value ya, yaitu normal. Kalau normal ini adalah default-nya, itu ya dia berjalan secara normal ya. Jadi artinya dari sini 0% ke 25% ke 50 ke 75 ke 100% gitu ya. Nanti bisa jadi juga reverse. Nah, ini contoh-contoh ini kita nanti coba satu persatu ya. Terus untuk ada animation timing function. Nah, ini sama dengan seperti yang di atas tadi ya. Jadi ada is in out dan sebagainya itu. Ya. Terus kemudian ada animation fill mode. Nah, animation fill mode ini juga ada beberapa value ya. Nanti kita akan coba masing-masingnya. Nah, oke. Sekarang kita akan coba. Tadi kan direction-nya normal ya. Nah, direction-nya normal ini kalau kita lihat tadi kan berjalannya dia dari sini. Nah, kita lihat ya. Tadi kan asalnya merah nih. Tapi begitu dia berjalan, kita coba refresh lagi ya dulu ya. Nah, merah. 1, 2. Nah, ini kan kita ada animation delay-nya 2 detik. Jadi setelah 2 detik, animasi ini baru akan jalan ya. Kita ulangi 1, 2. Nah, begitu berjalan, dia dari red akan menjadi ke state ini, 0%, yaitu warnanya menjadi grey. Ya, kalau kita perhatikan, 1, 2. Nah, dia jadi grey ya. Dia jadi grey, terus jalan dia. Ke 25% menjadi kuning, ke 50% jadi biru, ke 75% menjadi green, dan ke 100% nanti menjadi light blue. Nah, terus akan berulang lagi, karena iterasinya sebanyak 3 kali. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita coba ganti untuk direction-nya dari yang normal seperti ini, ya. Dari normal seperti ini, kita akan coba ganti. Ini kita tutup, ini yang kita buka ya. Nah, kita coba ya. 1, 2. Nah, dia akan reverse. Reverse itu berarti dari yang sini akan lari ke sini, akan lari ke sini, ke 25 dan ke 0 ya. Begitu. Jadi kebalikannya ya. Dan ini juga akan dilakukan iterasi sebanyak 3 kali, tetap ya sama ya. Oke. Terus kemudian kalau untuk yang alternate, ini kita remark, kita buka yang alternate ya. Apa yang terjadi kalau alternate? Nah, kita akan lihat dia akan berjalan secara normal. Nah, dia berjalan secara normal. Nah, setelah sampai 100%, dia ternyata akan kembali ke 75%, ke 50%, terus kemudian ke 25%, dan
ke 0%. Begitu ya. Terus kembali lagi dia ke sini lagi. Jadi kalau alternate, dia setelah muter normal, dia akan kembali, terus dia akan muter lagi. Nah, seperti itu ya. Itu kalau animation direction-nya alternate. Nah, bagaimana dengan alternate tapi reverse? Nah, mungkin kita sudah bisa menebak ya. Kalau alternate reverse, itu dia akan muternya dari 100% dulu ke 75, ke 50, ke 25, ke 0. Terus kembali lagi gini ya. Jadi puternya kebalikannya yang alternate. Jadi puter balik. Seperti itu ya. Tetapi kebalikan yang alternate. Kalau alternate dari 0 ke 25 sampai ke 100, kalau ini dari 100 dulu ke 75 sampai ke 0. Seperti itu untuk animation direction ya. Nah, ini kita kembalikan ke yang normal dulu. Normal ini defaultnya ya. Gitu. Sekarang kita akan ke animation timing function. Nah, ini kita bisa sama seperti yang tadi ya. Kita bisa pakai is. Nah, ini ya sama ya, kalau is itu awalnya terus kemudian jadi lambat, terus kemudian nah seperti itu ya. Jadi dari lambat ke cepat, terus lambat lagi. Dari lambat jalan lagi ke cepat, terus jadi lambat lagi gitu ya. Atau is in tadi ya. Is in juga. Kalau is in itu dari lambat dulu, terus lama-lama jadi cepat. Ya. Ini dari lambat ke cepat gitu ya. Itu is in. Jadi intinya untuk timing function-nya ini sama dengan yang tadi itu ya. Yang di mana tadi? Di ini ya, fungsinya ini ya, untuk transisi. Nah, sekarang kita ke animation fill mode. Nah, animation fill mode ini ada beberapa juga ya. Ada beberapa pilihan ya. Kalau none ini adalah defaultnya dia ya. None defaultnya dia seperti itu ya. Nah, kita coba remark, kita buka yang ini. Kalau forward, ini dia akan menjaga style value-nya itu dari keyframe terakhir. Jadi setelah keyframe terakhir, itu dia tidak akan berubah jadi awal lagi. Ya, kita coba ya. Nah, dia akan jalan. Oke. Biar cepat, satu kali aja ya. Kita save. Nah, dia akan berjalan ke 50, ke 75%, terus kemudian ke 100%. Nah, begitu di 100%, dia tidak berubah lagi menjadi merah, tetapi state-nya dia akan tetap di 100% ini. Nah, itu adalah fill mode yang forward, ya, gitu. Kalau fill mode yang backward, apa yang terjadi? Kita save, biarkan dia berjalan. Kita lihat hasilnya nanti ya. Nah, ke 100% dia jadi, maka dia akan kembali lagi ke keyframe-nya yang pertama ya. Seperti itu kalau backward ya. Nah, ada lagi yang both ya. Atau kalau mungkin yang backward ini kita coba count-nya 2 deh. Kita coba count-nya 2 ya. Supaya terlihat mungkin bedanya. Ya.
Nah, kita lihat ya. Oh, kita belum nyalakan ini yang backward-nya. Nah, kita nyalakan backward-nya. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, sampai ke 75% menjadi hijau, terus ke 100% menjadi light blue. Nah, terus dia jalan lagi karena iterasinya 2 kali ya. Oke. Ya, dia akan kembali lagi menjadi merah ya. Nah, sekarang kita akan remark ini kita buka, ada lagi yang both ya. Ini kita coba hasilnya seperti apa. Ya, 2 kali ya. Nah, dia untuk both ternyata hasilnya juga tetap ke sini ya. Tapi ini tergantung juga tergantung direction-nya ya. Kalau direction-nya saya bikin reverse seperti ini ya. Ini kita buat jadi 10 jadi 8 detik aja ya. Nah, kita save. Nah, kalau kita reverse seperti ini, dia akan jalan 2 kali iterasinya. Nah, terakhir dia akan menjadi grey ya. Jadi tergantung ininya juga ya, direction-nya ini juga. Intinya ya yang terakhir ya. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya alternate? Nah, alternate. Kalau alternate, nah dia akan hasilnya kita lihat ya. Oke. Nah, hasilnya dia akan grey ya, yang terakhir ya. Kalau kita alternate reverse, maka nah hasilnya yang terakhir ya. Itu kalau both ya. Jadi seperti itu untuk transisi dan juga animasi ya. Semoga bermanfaat. Silakan kalian coba-coba supaya bisa semakin mengerti karakteristiknya transisi dan animasi ini. Oke, terima kasih.